Selasa tanggal 1 November tahun 2022, Ikatan Pustakawan Indonesia melaksanakan kegiatan pembukaan Kongres dan Seminar Ilmiah Nasional ke-15. Acara ini dilaksanakan di Fasa Hotel Surabaya. Dalam laporannya, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI, Teuku Syamsul Bahri mengatakan bahwa pustakawan harus terus adaptif di era informasi saat ini. Pustakawan ke depan akan menghadapi tantangan, mengingat saat ini kita telah masuk di era disrupsi sehingga menuntut pustakawan harus menjadi mentor, fasilitator, motivator, bahkan menginspirasi untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas yang dibutuhkan di masa depan melalui informasi. Pustakawan harus berperan dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat di abad 21 ini, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan membangun kerjasama dalam pemecahan masalah. Sedangkan kompetensi di era perubahan disrupsi yang diperlukan adalah kemampuan pustakawan menggabungkan format digital dan koleksi tercetak, kemampuan mengakses informasi dengan berbagai format, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai teknologi. Senada dengan Syamsul Bahri, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando berpendapat bahwa paradigma perpustakaan juga harus berubah beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Tentu saja kami menyampaikan bahwa paradigma perpustakaan ini betul-betul harus berubah dengan cepat. Karena itu mudah-mudahan di acara akhir tahun kita dalam penghargaan penerima manfaat transformasi kita bisa melonceng kurang lebih 2 juta. Target kita adalah 2 juta konten kreator. Tapi kami mendapat laporan dari timnya Pak Taufik, insya Allah bisa dapat 3 juta konten kreator karena dari 514 kabupaten kota terus aktif memberikan konten kreator dari hasil-hasil kreasi mereka yang telah kita kerjasamakan dan mudah-mudahan bertambah terus. Sebab ini adalah paradigma yang memang harus kita implementasikan terutama di dalam penjabaran arahan Bapak Presiden tentang semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita yang tersebar di daerah pelosok ternyata sangat membutuhkan sentuhan buku-buku ilmu terapan. Dan tentu saja kita tahu bahwa program Ibu Gubernur di Jawa Timur bahkan sampai ke pondok-pondok pesantren minimal 1 produk setiap ini, dan ini akan mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang besar pada saatnya nanti. Memang dibutuhkan waktu yang panjang untuk berproses, mungkin 5-10 tahun ke depan baru akan betul-betul kelihatan, tapi tidak harus dimulai fondasinya sekarang untuk meletakkan. Dan kita semua mendapatkan pencerahan bahwa negara-negara yang sumber daya alamnya tidak terlalu menggembirakan bisa berubah dengan cara yang sama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pidato kuncinya sebelum membuka kongres ini mengatakan bahwa semua sektor harus berkontribusi terhadap ekosistem digital, termasuk perpustakaan dan pustakawan. Mempersambungkan di antara proses literasi ekonomi, literasi digital, literasi finance bagi para pustakawan. Prediksi Jack Ma tahun 2030, 80% ekonomi dunia backbone-nya adalah UMKM. 99% UMKM di dunia will be online. 99% will be online. 85% will be e-commerce. Inilah kenapa tema pada Kongres ke-15 ini menjadi sangat tepat, bagaimana perpustakaan harus mengikuti perubahan ekosistem digital. Semua sektor, setuju tidak setuju, kita harus masuk pada ekosistem digital. Televisi pun pada bulan November ini sudah akan masuk pada televisi digital. Ketika kita ingin menjadi bagian yang ikut membangun literasi digital,
pada proses UMKM, maka apa yang diprediksi Jack Ma bahwa tahun 2030 99% will be online. Maka sekarang orang sudah mulai bergerak berjualan secara online lebih masif. Ternyata tidak cukup secara online, 85% will be e-commerce. Maka komunitas-komunitas yang memungkinkan bisa memberikan penguatan pada digital ecosystem menjadi sangat penting. Kongres dan seminar nasional ini kemudian dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Ibu Gubernur. Sekitar 600 peserta hadir untuk berpartisipasi pada acara ini.